teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya ingin mencoba atau menunjukkan bagaimana caranya dalam menggunakan atau mengaplikasikan sebuah aplikasi dalam komputer, yaitu aplikasi Mendeley yang ini. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi Mendeley ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih Mendeley. Mendeley adalah suatu perangkat lunak yang sangat-sangat membantu kita dalam menyisipkan penulisan dan pemformatan dalam pengutipan, entah itu kita menggunakan body note ataupun nanti memunculkan pada daftar isinya. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki aplikasi Mendeley pada desktop, laptop atau komputer teman-teman, alangkah baiknya kita mendownload terlebih dahulu, lalu menginstal dengan cara buka ini Google, lalu cari saja aplikasi Mendeley. Nah, setelah itu di sini ada tertulis tulisan mendownload. Nah, setelah itu mari kita klik sama-sama mendownload. Nah, berhubung saya sudah memiliki aplikasi Mendeley pada perangkat desktop saya. Nah, jadi saya tidak perlu mendownload kembali. Jadi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Mendeley ini diharapkan untuk mendownload terlebih dahulu, memasang pada perangkat, lalu yang dibutuhkan hanyalah sebuah email yang aktif dan terhubung dengan Google. Setelah mendownload, silahkan ikuti prosedur-prosedur selanjutnya gitu. Nah, oke. Oke, baik. Berhubung saya sudah memiliki aplikasi dan sudah terpasang pada desktop saya, jadi saya langsung mendemokan saja, mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Mendeley itu sendiri. Oke, baik. Jadi sekali lagi teman-teman, jikalau belum memiliki aplikasi Mendeley dan belum terpasang di Windows atau di laptop kalian masing-masing, harap untuk mendownload terlebih dahulu. Setelah mendownload, lalu ikuti step-step langkah-langkah yang tertera. Oke, baik, langsung saja. Nah, jikalau teman-teman sudah memiliki aplikasi Mendeley, cukup teman-teman membukanya saja. Nah, oke. Nah, ini saya sudah beberapa kali menggunakan aplikasi ini. Jadi sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah saya simpan atau gunakan di Mendeley ini. Jadi Mendeley ini merupakan suatu aplikasi yang bisa disebut sebagai perpustakaan pribadi kita. Di sini kita bisa menyimpan beberapa artikel, jurnal-jurnal yang memang sudah kita pernah baca dan kita kutip. Gitu. Nah, oke, baik. Bagaimana sih cara untuk memasukkan jurnal-jurnal ini ke dalam aplikasi Mendeley ini? Nah, gampang sekali teman-teman. Dengan cara, mungkin pertama yang harus kita lakukan adalah membuka atau mencari di Google Scholar, ya, yang sering kita gunakan. Misal kita ketik saja kata keywordnya alih kode dan campur kode.
Nah, oke. Nah, setelah kita mencari, nah kita ini hanya mendemokan saja ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti menyesuaikan saja dengan apa atau jurnal apa yang memang teman-teman ingin kutip. Karena ini menyesuaikan, saya langsung mengambil secara random saja. Nah, kita ambil yang ini. Oke. Nah, oke, baik. Nah, di sini sudah ada jurnal yang tadi kita buka atau kita cari mengenai alih kode dan campur kode antara penjual dan pembeli dalam berbahasa melalui studi sosial linguistik. Nah, di sini jangan lupa kita baca-baca dulu abstraknya, apakah sesuai atau tidak. Nah, oke. Nah, untuk memasukkan di Mendeley, tentu di sini kita harus mendownload terlebih dahulu. Nah, kita harus mendownload terlebih dahulu alih kode dan campur kode ini agar tersimpan dalam penyimpanan kita. Oke, saya akan mendownload dulu. Oke, nah, ini sudah terdownload ya teman-teman. Ini alih kode campur kode antar penjual dan pembeli. Nah, setelah kita mendownload, kita harus membuka file kita, lihat hasil download tadi. Nah, ini yang telah kita download barusan jurnalnya. Nah, bagaimana caranya untuk memasukkan ke sini? Nah, gampang sekali teman-teman. Tinggal teman-teman bisa langsung mengklik kanan lalu pilih file ataupun folder jika ingin sekaligus banyak memasukkan jurnal-jurnalnya. Tapi kan ini kita hanya mendemokan tentang satu file saja, maka tinggal add file saja gitu. Nah, atau kalau tidak bisa mengklik file, mengklik kanan maksud saya, nah teman-teman bisa langsung ke sini. Nih, di pojok sebelah kiri itu diklik. Nah, di sini sama saja ya, langsung bisa add file. Nah, caranya kita klik add file. Nah, kita cari jurnal mana nih yang ingin dimasukkan. Nah, ini kan tadi yang tadi sudah kita download, maka kita langsung klik saja. Klik 2 kali. Nah, dan lihat jurnalnya ini. Alih kode dan campur kode antar penjual dan pembeli, analisis pembelajaran berbahasa Melayu studi sosial. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, sudah ada dan sudah tersimpan di dalam aplikasi Mendeley. Nah, untuk melihat kelengkapan dari yang ada di sini, kita dapat ke bagian sebelah kanan ini teman-teman. Apakah jurnal ini sudah lengkap atau belum gitu. Jadi kalau memang belum lengkap, itu bisa kita melengkapinya. Lihat, judul jurnal sudah ada, penulisnya sudah ada ya. Nah, ini nama jurnalnya belum ada. Bagaimana kita cara melihat nama jurnal? Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, ya. Kita lihat di sini, biasanya di sini tertera gitu. Nama jurnal tersebut ini adalah jurnal apa? Nah, kita bisa lihat, cari di sini. Ya, cari nama jurnal itu apa? Misalnya jurnal dimensi pendidikan dan pembelajaran dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah itu tahunnya sudah ada, ininya sudah ada, abstraknya sudah ada. Ini kata kuncinya itu sudah sesuai belum? Nah, kata kunci kita lihat kembali di sini. Nah, ini kata kuncinya, campur kode alih kode. Jadi di sini kita rubah karena tidak sesuai ya.
langsung kita kopas aja. Ini kopas, kita masukkan di aplikasi Mendeley ini. Sorry. Oke, kita masukkan. Nah, karena itu. Nah, oke, nah ini nanti pokoknya tinggal dilengkap-lengkapin saja. Nah, jika sudah lengkap, tinggal di enter saja. Oke, nah pokoknya di sini tinggal lengkap-lengkapin saja. Jika sudah lengkap, kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, berikutnya bagaimana cara membuat daftar pustaka ataupun body note dalam sebuah karya ilmiah yang kita buat. Oke, pertama-tama tentu kita harus ke Word terlebih dahulu. Nah, oke, caranya bagaimana? Oke, caranya. Nah, ini adalah jurnal yang tadi kita sudah download ya. Nah, kita buka jurnalnya. Jurnal ini membahas tentang ini. Nah, oke. Caranya bagaimana? Caranya tetap kita harus masukkan dulu kata-kata atau kalimat yang akan kita kutip dari jurnal ini. Nah, misalnya kita akan mengutip ini ya, kalimat-kalimat yang ada di sini. Nah, oke. Oke, misalnya kata-kata ini aja. Oke, kita kopas. Nah, kalau kita mengopas ini sebenarnya tidak boleh langsung mengklik mengcopy gitu. Karena itu akan menjadi suatu kecurangan atau plagiat. Tentu kita harus mengembangkan kalimat-kalimat ini. Seperti nah, oke, anggap saja ini sudah diparafrasekan atau diubah ya kata-katanya, karena tidak boleh kata-katanya yang dikopas langsung ditempel begitu saja, karena itu akan menimbulkan kecurangan atau plagiarisme. Nah, oke, karena ini hanya sebuah contoh. Nah, setelah kutipan itu dimasukkan, lalu teman-teman pergi atau memencet reference. Nah, reference ini kita hafalin dulu nih. Kata kunci, alih kode, campur kode, alih kode nih. Kata kuncinya dihafalin. Nah, setelah mencet reference, nah, silakan teman-teman mengklik insert question. Nah, di sini insert question itu kita masukin kata kunci yang tadi, campur kode dan alih kode ini ya. Nah, setelah ini kita klik ini, langsung kita pencet oke. Nah, jadi teman-teman, bahwasanya ini sudah ada body note ya. Ya, ini body note sudah terbentuk. Nah, bagaimana nih kalau seandainya terdapat 3 ataupun lebih kita mengutip dari jurnalnya, ya kita masukkan saja. Misalnya saya akan membuat kata-kata berkode dan alih kode. Nah, titik. Gimana caranya? Ya gampang. Kita kembali melihat lagi, buka Mendeley. Nah, kembali ke library kita, lihat masukin nih. Mana saja nih yang campur kode dan alih kode? Oh, Sari, Ratna, Intan. Nah, kita kembali lagi ke reference. Ketik Sari. Nah, ini 1.
Terus kita ketik lagi nih, wah apa lagi? Misalnya ketik lagi cam. Nah nih paritas bahasa. Nah 2. Terus apa lagi? Nah bahasa gaul. Nah 3. Nah oke, muncul 3, Ramerendra, Sari, dan Suminar gitu. Sangat mudah kan teman-teman? Nah, setelah kita membuat body note ini, nah, saatnya kita membuat daftar pustaka. Bagaimana cara membuatnya daftar pustaka? Gampang sekali teman-teman, gampang sekali ya. Nah kita kembali lagi ke reference. Nah di reference kita memilih ini nih, insert biografi ya, insert biografi. Nggak klik saja, dah, tara, muncul. Ini adalah daftar pustaka dari kutipan-kutipan yang sudah kita gunakan ya teman-teman. Sudah jadi mudah bukan? Nah oke, begitu teman-teman video atau tutorial cara menggunakan Mendeley untuk membuat daftar pustaka ataupun body note. Jadi silakan teman-teman mencoba, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Ucapkan terima kasih. Oke, baik, berikutnya itu kita akan membahas bagaimana caranya membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis pada Microsoft Word. Untuk melanjutkan pada video tutorial sebelumnya, yaitu kita kali ini akan membahas dan mempraktekkan bagaimana sih cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel secara otomatis dengan memanfaatkan sistem yang ada di aplikasi Word itu sendiri. Oke, baik, kita langsung saja praktekkan. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh atau hasil suatu karya, yaitu berupa makalah yang sudah saya buat. Nah, bagaimana sih? Tuh, di sini kan masih kosong ya daftar isinya. Nah, caranya bagaimana sih untuk membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel itu secara otomatis dengan memanfaatkan sistem yang ada atau menu-menu yang ada di dalam Word ini. Oke, baik. Nah, langkah yang pertama yang harus kita pahami pada penggunaan atau pemanfaatan bagaimana cara membuat daftar isi itu otomatis dan rapi. Yang pertama itu kita harus memanfaatkan style. Nah, style yang ada di sini. Biasanya pada makalah itu hanya menggunakan heading 1 dan heading 2 saja. Jarang sekali yang menggunakan sampai heading 3. Heading 1 ini berisikan bab-bab. Bab-bab yang ada pada makalah, misalnya seperti kata pengantar, terus bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, dalam heading 2 ini kita dapat memasukkan atau menggabungkan atau memasukkan yaitu sub-sub bab dari bab-bab yang sudah ada di heading 1 ini. Oke, kita contohkan saja ya. Nah, misalnya seperti ini, kata pengantar ya. Kata pengantar, bagaimana cara memasukkannya? Ya, gampang sekali teman-teman. Tinggal kita cukup mengklik, memblok. Nah, setelah memblok, kita pergi ke home, kita
kita klik saja heading 1. Nah, jadi sudah tersimpan di heading 1. Nah, ini kan berubah tulisannya, posisi dan lain sebagainya. Itu gampang saja teman-teman. Tinggal kita ubah lagi di sini. Nah, kita ubah semuanya secara manual. Nah, kita sesuaikan tulisannya, ukuran hurufnya gitu. Nah, ini sudah masuk ke heading 1. Terus berikutnya daftar isi. Nah, gampang teman-teman, kita blok lagi. Langsung kita klik home, kita masukkan kembali di heading 1. Nah, ini berantakan lagi. Kita kembali lagi, merapihkan, sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, berikutnya ya sama. Kita tinggal hanya mengeblok blok yang ini, di blok langsung. Ini adalah kan bab-babnya, itu masukkan ke heading 1 gitu ya teman-teman. Nah, kita cobakan lagi. Kita blok kembali, tab home, heading 1. Nah, ini berantakan lagi, langsung kita rapi-rapikan kembali. Nah, berikutnya terus sama, ini juga sama, masih disimpan di dalam heading 1 karena ini masih bab. Nah, oke. Nah, bagaimana nih kalau yang sudah mulai ada subbab ini? Gampang sekali teman-teman. Jadi pada tulisan atau bab 1 pendahuluan ini kita memasukkan di heading 1 ya teman-teman. Nah, heading 1. Nah, ini berantakan lagi seperti biasa, harus dirapihkan ya. Dirapihkan, disesuaikan dengan ketentuan yang ada ya. Oke. Sorry. Nah, oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada nih latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Nah, subbab yang ada ini itu kita masukkan ke dalam heading 2 ya. Ingat sekali lagi teman-teman, bab ini dimasukkan pada heading 1 dan sedangkan subbab itu dimasukkan ke dalam heading 2 ya. Sama saja seperti langkah-langkahnya seperti pembuatan di heading 1 ini, tinggal hanya memblok. Nah, setelah memblok, pencet home. Nah, pencet ini heading 2. Oke, nah heading 2 ya. Nah, gimana cara merapihkannya? Gampang, tinggal dipencet ini kembali, dirapihkan. Nah, ini tinggal disesuaikan dan tulisan dan lain sebagainya. Nah, jadi lagi ya. Terus sama. Ini pun masih di heading 2. Di heading 2 juga karena ini subbab. Nah, ini ada di heading 1 karena bab utama. Nah, ini subbab itu di heading 2 terus sampai pada daftar pustaka. Nah, tulisan daftar pustaka ini tentu kita harus menyimpannya di heading 1 ya teman-teman, di heading 1. Nah, tinggal rapikan kembali 12. Nah, oke. Jikalau sudah semua, bagaimana lagi nih kelanjutannya? Nah, gampang sekali teman-teman. Kalau sudah semua dimasukkan dan disesuaikan headingnya, kita kembali kepada daftar lembar daftar isi ini. Nah, oke. Kembali ke lembar daftar isi ini. Ya. Kita kembali ke lembar daftar isi ini dengan cara setelah ini kita gunakan menu reference. Nah, setelah menu reference dipencet, di sini ada tulisan di pojok sebelah kiri yaitu table of content. Tinggal kita klik. Nah, tinggal kita pilih ini saja, teman-teman. Ya.
Kita pilih konten yang ini. Nah, oke. Jadi kita harus memilih di sebelah pojok kiri ini, itu tulisan table of content. Kita klik. Nah, ini tinggal kita pilih yang automatic table 1. Ya, saya menggunakan ini. Kita klik dan jadi teman-teman. Ya, jadi. Nah, kalau ada yang kurang sesuai gimana? Tinggal kita merapihkan kalau memang belum ada yang sesuai. Nah, seandainya ada perubahan-perubahan gini. Misal nah ada perubahan halaman pada daftar gambar. Daftar gambar kita naikkan ke sini ya. Oke. Nah, tinggal di sini saja teman-teman. Kita klik. Nah, update table. Nah, update. Nah, dia ntar akan otomatis merubah sendiri penomoran-penomorannya. Nah, mudah kan, teman-teman? Silahkan dicoba. Oke, nah berikutnya bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis? Mari kita sama-sama buat daftar gambar secara otomatis. Nah, ini dia. Tentu dalam sebuah makalah pasti ada yang namanya kita menyantumkan gambar. Nah, bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis? Gampang sekali, teman-teman. Sekarang tinggal kita klik kanan. Ntar loh, pada gambar ini kita klik kanan. Di sini ada tulisan insert caption. Nah, tinggal klik lagi. Oke. Nah, terus bagaimana? Kita tinggal buat saja, teman-teman. Kita klik new label. Nah, di sini tinggal kita masukkan tulisan gambar 2. Nah, mengapa 2? Karena berada di gambar ini berada di bab yang kedua. Jadi silakan teman-teman sesuaikan gambar ini berada di bab-bab berapanya ya. Nah, kalau udah ada tinggal klik oke. Nah, di sini ada gambar 2.1 ya. 2.1 menandakan gambar pertama di bab 2. Nah, untuk captionnya silahkan teman-teman sesuaikan. Misalnya ini adalah gambar siswa sedang ujian. Nah, setelah ini tinggal klik oke dan jadi teman-teman ya. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau mau ditaruh di tengah seperti biasa home. Nah, udah jadi teman-teman. Dan begitu seterusnya teman-teman caranya untuk gambar-gambar yang berikutnya tinggal teman-teman klik kanan insert caption. Nah ya langsung masukkan gambar berapa-berapanya sesuai dengan letak atau keberadaan gambar yang teman-teman miliki. Oke, nah setelah itu kita kembali ke ini ya daftar gambar. Nah, setelah ke daftar gambar, teman-teman biasa kita ke reference kembali. Oke. Nah, kita klik ini insert table of figures. Ya. Oke. Ini sudah sesuai gambar ya. Nah, setelah itu teman-teman kita lihat di caption labelnya nih. Apakah ini sudah benar caption labelnya itu gambar? Karena di sini bisa saja itu bisa table, bisa figur dan lain sebagainya ya. Kalau ini kan saya sudah benar. Nah, kalau sudah benar seperti ini tinggal di oke saja. Ya, oke teman-teman, sangat mudah kan membuatnya. Nah, bagaimana nih berikutnya? Tadi gambar sudah ya. Sekarang tinggal table. Nah, sebenarnya mau gambar mau tabel itu sama aja ya teman-teman cara-caranya. Nih kita akan praktekkan. Kita ke bawah dulu, kita mencari tabel yang ada pada makalah ini. Oke, baik. Ini ya teman-teman sudah ada tabelnya, maka sama seperti gambar kita tinggal klik kanan, pilih insert caption. Nah, di sini kan masih gambar. Nah, di sini kita pencet lagi nih new label. Nah, di sini kita masukin yaitu table.
ya, seperti biasa ya, tabel. Nah, di sini tinggal kita masukin tabel eh, tabel di sini angket misalnya saja ya. Captionnya angket evaluasi. Oke, nah tinggal setelah itu tinggal oke gitu. Nah, sudah keluar teman-teman. Nah, ini ntar tinggal diedit aja. Tinggal dipindah-pindahin tulisan-tulisannya ya, biar lebih rapih lagi. Nah, di sini pun ada ya. Ini yang ini sudah saya labelin ya teman-teman. Nah, bagaimana cara, udah ya, ini ada dua contoh tabel ya, kurang lebih sama caranya seperti itu. Nah, bagaimana cara eh, menuliskan di sininya daftar tabel? Nah, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita pergi ke reference, kita pilih insert fitur. Nah, di sini sudah tabel ya teman-teman. Tabel sudah sesuai, tinggal update oke. Oke. Nah, maaf teman-teman. Oke, baik ya, begitu ya teman-teman ya. Tinggal di sini tinggal kita rubah-rubah saja, tinggal ke tabel dan dipencet oke. Maka nanti dengan otomatis akan jadi tabel, pembuatan tabel, daftar tabel secara otomatis. Oke, baik teman-teman, saya akan mengucapkan terima kasih sekali. Semoga apa yang telah kita sama-sama praktekkan dapat bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan akhirul kalam. Bila sabil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.